عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم
عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Ya, satu hadis lagi kita mengulang hadis yang lalu, yaitu tentang Musa alaihissalam. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, qala Musa Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, alimni syai'an adzuruka wa ad'uka bih." Wahai Allah, ajarkan kepada saya sesuatu yang dengannya aku berzikir kepadamu dan berdoa kepadamu. Qala, Allah berfirman menjawab, "Ya Musa, wahai Musa, qul ya Musa la ilaha illallah." Wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah, atau ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Qala ya Rabb, Musa berkata lagi, wahai Tuhanku, kullu ibadika yaquluna hadha. Wahai Allah, semua hambamu biasa mengucapkan kalimat itu. Qala, Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, law anna samawati sab' amirahunna ghairi wal ardiyina sab' fi kiffatin. Wahai Musa, seandainya langit yang 7 lapis
dan seluruh isinya selain aku, dan bumi yang 7 lapis diletakkan pada satu sisi timbangan, dan la ilaha illallah pada sisi timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, pastilah kalimat la ilaha illallah akan lebih berat. Hadis ini sebagaimana yang telah kita sampaikan secara umum membuktikan bahwa tauhid itu memberikan manfaat yang sangat banyak, baik secara prakteknya, kita mempraktekkan konsekuensi kalimat tauhid itu, dan juga sebagai kalimat zikir. Sedikit tambahan penjelasan bahwa ketika Musa mengatakan alimni syai'an, ajarkan kepada saya sesuatu maksudnya adalah kalimat yang diharapkan. Kalimat itu Musa selalu berzikir kepada Allah dan berdoa dengan kalimat tersebut, dan ternyata jawaban Allah adalah kalimat itu adalah la ilaha illallah. Sekalipun Musa mengatakan, wahai Allah, semua hambamu biasa mengucapkan kalimat itu, bukan berarti sekali lagi Musa memandang enteng kalimat tersebut. Kata para ulama kita, Musa adalah nabi yang mulia, salah satu dari golongan nabi yang ulul azm. Begitulah umumnya orang-orang mulia selalu menginginkan hal-hal yang istimewa, ya. Maka beliau meminta kalimat yang lain, tapi ternyata kalimat la ilaha illallah memiliki keutamaan yang luar biasa. Nah, tambahan penjelasan dari apa yang kita jelaskan pekan lalu, bahwa kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang dipakai sebagai kalimat zikir. Sekarang kita buatkan pertanyaan, zikir apakah atau kalimat zikir apa yang paling afdal dan paling mulia dan paling besar pahalanya di sisi Allah? Kita mundur sedikit. Zikir apa yang paling afdal di sisi Allah? Ulama kita menjelaskan, kalau dia zikirnya dalam bentuk bacaan, maka membaca Quran adalah zikir yang paling afdal. Tapi dia kalau berupa kalimat tertentu, maka sebagian ulama mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling afdal berdasarkan riwayat afdal dzikir la ilaha illallah. Sebaik-baik kalimat dzikir adalah la ilaha illallah. Yang pertama, berdasarkan hadis tadi dan kalimat hadis yang lain adalah hadis tentang bitaqah, satu kartu yang dikeluarkan untuk seorang hamba nanti di hari kiamat yang merasa dirinya sudah akan dicampakkan ke dalam neraka, dan ternyata dia sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ulama lain menyebutkan bahwa ada kalimat zikir yang kalau kita mau gunakan sebagai kebiasaan berzikir dengannya, itu lebih afdal dari kalimat la ilaha illallah. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Berdasarkan hadis Nabi, arba'u kalimatin ahabbu ilallah, la yadurrukum min aina bada'tumu, atau kama qala sallam. Ada 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, tidak mengapa engkau mulai dari mana saja kau mau, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bisa dibalik, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ya, baru la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, dan seterusnya. Ya, pagi di bulan Dzulhijjah 1 sampai 10
Itu kita disyariatkan untuk memperbanyak kalimat takbir, kalimat tasbih dan seterusnya. Bahkan diriwayatkan salah seorang sahabat Ibnu Umar, ya, itu biasa sengaja ke pasar bertakbir. Jadi bertakbir itu dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Ya. Nah, sekarang kita masih kembali tentang kenapa bisa 4 kalimat ini lebih mulia daripada la ilaha illallah. Jawabannya yang paling pasti adalah bagaimana yang kita sebutkan bahwa zikir yang paling baik adalah membaca Al-Quran. Kemudian 4 kalimat ini empat-empatnya berada dalam Al-Quran. Sedangkan la ilaha illallah juga ada dalam Al-Quran, cuma dia bersendiri. Coba, subhanallah ada dalam Al-Quran. Apa itu? Subhanalladzi asra bi 'abdihi dan seterusnya. Alhamdulillah ada dalam Al-Quran. Alhamdulillah apa? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi dan seterusnya. Allahu Akbar ada dalam Al-Quran perintahnya. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. La ilaha illallah ada dalam Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kesimpulannya, kalau mau mendapatkan pahala yang lebih besar dengan zikir, maka zikirnya yang paling bagus mengumpulkan 4 kalimat tadi. Kalau suka menyendirikan cukup satu saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka itu baik dan cukup. Tapi kalau sekali lagi mau lebih besar pahalanya dari la ilaha illallah, maka dia hendaknya menyebut 4 kalimat tadi. Dan satu saran bahwa kalau berzikir, yang pertama ini saran saja ya. Kalau berzikir hendaknya pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Tidak apa kalau saya belok sedikit ya. Bapak-bapak yang sudah umurnya kira-kira 50 tahun ke atas, dulu kalau bapak terima gaji, dulu kan tidak pakai rekening ya, tidak lewat rekening, tapi biasa masuk di amplop ya. Amplopnya warna coklat. Baik, bapak kalau terima gaji itu, misalnya nominal gaji bapak waktu itu 20 tahun yang lalu 2 juta. Bapak kalau terima gaji itu, bapak terima gaji begitu saja, diambil terus dikasih ke istrinya, tidak hitung pak. Hitung pak. Tapi tidak apa-apa kita berdialog. Dihitung ya, dihitung. Istri tak juga pasti ketika dikasih 2 juta dihitung ya. Kita masih muda, kita belum. Ya. Istri di rumah dikasih uang 2 juta itu dalam amplop, pasti dia hitung. Kenapa dia hitung? Kenapa dia hitung? Ayo, gas tidak cukup ni? Ada 2 juta. Baik. Ketika dihitung, baik bapak atau istri bapak di rumah menghitung gaji itu, antum kalau punya istri, belum? Kita ada istri tak? Belum. Tidak ada semua. Kita ada istri tak? Ada. Kita gaji tak kasih istri tidak? Tidak. Tidak, maksudnya kita kasih, serahkan uang itu ke istri, gaji tak? Tidak semua. Berarti bukan suami ini pak. Suami itu singkatan, semua uang adalah milik istri. Ya, pelan-pelan ya. Baik. Kalau sudah diterima, dia hitung, dia lihat atau dia tidak lihat? Dilihat apa? Dilihat ya. Kenapa dilihat? Kenapa kalau menghitung uang harus dilihat? Karena nanti jangan sampai salah. Apalagi kalau seperti kasus yang baru-baru ini, ternyata uang 50.000 ada uang 2.000 di dalam. Ya, karena warnanya sama. Nah, itu terjadi baru-baru kasus. Ternyata beberapa lembar itu.
Nah, dihitung, dilihat, itu dilihat, dihitung, dilihat, hitungnya pelan-pelan. Kenapa dilihat? Untuk memastikan jumlahnya sama, jangan sampai ada yang melengket, gitu ya. Nah, begitulah sebenarnya seyogianya ketika berzikir. Berzikir itu pelan-pelan. Tetapi kenyataan di lapangan, kalau di sini kita alhamdulillah berzikirnya pelan-pelan. Di beberapa masjid masih ada sampai sekarang. Pertama aja yang benar. La ya Rabbi subhanallah. Benar enggak kalimat itu? Subhanallah. Begitu dihitung, subhanallah, 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 pasti salah. Kalau hitungannya cepat, pasti salah. Subhanallah, 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 subhanallah. Harusnya subhanallah, subhanallah. Gimana jadinya? Subhanallah, 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 subhanallah. Ya, biasa sudah mulai duluan menghitung. Sudah saya di alhamdulillah, dia baru mulai, dia cepat selesai. Kenapa? Terlalu cepat. Subhanallah, 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 subhanallah. Baik. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Karena terlalu cepat, pasti salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pasti salah. Untuk apa ini dijelaskan? Untuk kita pahami bersama bahwa kalimat zikir itu bermanfaat. Sebagaimana sabda sallallahu alaihi wasallam, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan banyak berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Mungkin akan ada orang bertanya, saya batik berzikir tapi tidak tenang, bagaimana mau tenang? Oh, hitunganmu terlalu cepat dan salah. Kalau salah kan bahaya. Inilah yang perlu dipahami saudara-saudara kita. Ya, tolonglah kalau berzikir pelan-pelan. Bukankah orang-orang tua kita Pak Kiai sering kasih tahu, ini juga pernah zikir tahu, pelan-pelan kok. Tanpa pun perlu lato kinjo kalimat-kalimat zikir kasagang tenta dikasih sama itu bersamaan. Enak itu Pak perasaan, kata Pak Kiai kita dulu kalau berzikir itu bersamaan dengan kayak dibilang ya ini juga terlalu berlebihan memang. Napasnya itu besar. Kan enak pelan-pelan. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, itu rawan sekali. Ini sedikit penjelasan tentang bagaimana kita bisa berzikir yang nanti memberikan pengaruh yang baik bagi kejiwaan kita. Sebab zikir itu bukan cuma mengobati hati orang, dia bisa menguatkan fisik. Bisa menguatkan fisik berdasarkan sabda Nabi kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha, dan kita kenal sekali riwayat ini ketika Fatimah anak beliau mengatakan, wahai bapak, ayahanda, saya ini agak capek di rumah ngurusin suami dan ngurusin anak-anak, ya, tolong carikan saya pembantu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maukah saya ajarkan kepadamu yang kalimat yang kalau kau ucapkan engkau menjadi orang yang kuat yang tidak membutuhkan pembantu. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing 33 kali. Ya. Ini sangat penting, ikhwas sekalian. Baik, sekedar bahan. Mudah-mudahan nanti kalau berzikir pelan-pelan, ya. Dan ini sekedar saran saja. Saya biasa di masjid kalau mau isi taklim, ada biasa pengurus masjid. Ya sebenarnya masuk akal juga. Dia begitu salam imam, assalamualaikum warahmatullah, ya astagfirullah, langsung berdiri lalu baca pengumuman. Dan begitu selesai pengumumannya, sudah sementara dibaca pengumuman, temannya sudah siapkan meja. Jadi kadang-kadang cepat sekali, belum pergi baca selesai ayat kursi, setelah sholat duduk, langsung pergi duduk di situ, isi pengajian. Kalau saya bilang, anulah pelan-pelan sedikit, antum di situ. Kalau imam sudah salam, atau kita yang akan protokol, sekaligus imam pelan-pelan, setelah salam kanan dan ke kiri, pelan-pelan, balikkan tubuh ke jamaah, berzikir sebentar. Kalau bisa
Kalau memang subhanallah 33 kali itu terlalu lama, ya, kan bisa singkat 10-10. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allah Akbar 10 kali. Kemudian kasih saya kesempatan baca ayat kursi. Baca ayat kursi setelah salat penting. Ya, kita sering mendengarkan hadisnya, barang siapa yang selalu membaca ayat kursi setelah selesai salat, maka tidak ada yang bisa menghalanginya dari masuk surga kecuali kematian, artinya jaminan masuk surga. Baik, ini sekedar tambahan Bapak Ibu ikhwan sekalian, betapa kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah ini sangat manjur menyelamatkan seorang hamba nantinya dari api neraka. Hadis yang terakhir dari bab ini adalah yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menghasankan hadis ini riwayat dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, maksudnya dalam hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitni bi qurabil ardi khataya, wahai anak Adam. Jadi Allah tidak menggunakan khusus untuk kaum muslimin, semua anak Adam. Wahai anak Adam, lau ataitni bi qurabil ardi khataya, sekiranya engkau datang menghadapku dengan sepenuh bumi dosa-dosa, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian kau datang dalam keadaan bertauhid, tidak mempersekutukan aku, la ataituka bi qurabiha maghfirah, sungguh aku akan menjemputmu, ya, dengan sepenuh bumi juga ampunanku. Di sini memberikan petunjuk bahwa keutamaan tauhid adalah menyelamatkan seorang hamba dari kekekalan dalam neraka, ya. Yang penting kita, ya, selalu bertauhid dan tidak mempersyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis terakhir. Setelah itu kita pindah ke bab berikutnya, bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Barang siapa yang mengaplikasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Di sini nanti kita akan menjelaskan atau dijelaskan oleh ulama kita hadis Nabi yang menyebutkan golongan umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab. Kita baca pelan-pelan ayat dan hadis yang ditempatkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab tauhidnya. Yang pertama, beliau mengatakan, bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab barang siapa yang mengaplikasikan atau mengewantahkan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Wa qawlu Allah Ta'ala, Allah berfirman, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah pemimpin yang qanitan, yang selalu taat beribadah kepada Allah, hanifan, yang lurus, walam yakum minal musyrikin, dan beliau bukanlah orang yang masuk dalam golongan orang-orang yang persyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim. Sedikit kita jelaskan, walaupun ini dirasa pengulangan, tapi nampaknya pengulangannya akan sangat bermanfaat. Ibrahim adalah satu dari nabi-nabi Allah yang termasuk dalam golongan ulul azmi. Ibrahim
Kata ulama kita, itu berasal dari bahasa Suryaniyah. Berasal dari bahasa Suryaniyah yang mirip dengan bahasa Arab. Ya. Di mana Ibrahim itu berasal dari dua suku kata. Yang pertama Ibe, dan yang kedua adalah Rahim, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Abun Warahim. Jadi Ibrahim Ibe, kalimat pertamanya adalah Ibe, artinya Abun. Ya. Kalau Ibe dalam bahasa Bugis, biasa orang Sulawesi kalau ada orang namanya Ibrahim dipanggil Ibe, memang di Ibe. Terakhir namanya sudah jadi Ibra. Itu ambil nama punya sepak bola. Ibra. Ibe dan Rahim, maksudnya bapak kasih sayang. Jadi Ibrahim itu artinya adalah bapak kasih sayang. Nah, sekali lagi ini juga menunjukkan bahwa dari dulu gelar-gelar bapak ini, bapak itu sudah ada. Ya. Macam kita di Indonesia, presiden-presiden kita itu kan gelari bapak ini, bapak itu. Ya. Kalau Soekarno, bapak proklamator. Kalau setelahnya Soeharto, bapak pembangunan. Setelahnya Pak Habibie, bapak teknologi. Setelahnya bukan ibu, kan tidak disebut ibu. Setelahnya Pak Kiai. Setelahnya bapak reformasi. Setelahnya kita diam-diam saja. Tidak usah. Nanti antum pikir sendiri ya. Baik. Nanti kita bisa kena somasi masalah kan. Baik. Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim. Nah, Ibrahim ini sekalian adalah satu-satunya nabi yang seluruh syariatnya menjadi syariat nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah yang sendiri yang bilang, ya, millata abikum Ibrahim, millahnya bapakmu wahai Muhammad, yaitu Ibrahim. Jadi seluruh syariatnya menjadi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana ummatan, Ibrahim adalah ummah. Penjelasan sedikit, Syekh Utsaimin juga menjelaskan di sini bahwa kalimat ummah dalam Al-Quran mendatangkan 4 makna. Jadi kalimat ummah atau kata umat dalam Al-Quran maknanya 4. Bisa bermakna imam berdasarkan ayat ini, inna Ibrahim kana ummah, dia adalah imam, pemimpin. Umat juga bisa bermakna dahrun, zaman. Ya, di surah Yusuf, waddakara ba'da ummatin, dan dia kemudian menyimpan sampai beberapa waktu lamanya, zaman. Umat juga bisa berarti jamaah, sekelompok manusia, atau kelompok komunitas manusia. Berdasarkan ayat, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, artinya kelompok manusia atau sebuah jamaah. Umat juga bisa berarti dinun, sebagai milah atau agama. Alhasil, inna Ibrahim kana ummah. Ulama kita dalam beberapa literatur kami dapatkan, coba perhatikan, Allah menyebut Ibrahim sebagai umat, seakan-akan sebuah jamaah, padahal dia sendiri. Pelajarannya adalah bahwa kebenaran itu, sekalipun kita datang sendiri membawa kebenaran itu, maka pembawa kebenaran itu akan menjadi kuat. Ya, karena dia seperti sebuah umat. Itu artinya jangan pernah takut dan khawatir ya membawa panji-panji kebenaran, sebab Allah akan menolong orang-orang yang selalu membawa kebenaran, sekalipun tentu jalannya akan semakin terjal. Inna Ibrahim kana ummatan, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang pemimpin, seorang qudwah, dan itu disebutkan dalam ayat
laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladina ma'ah. Sungguh pada diri Ibrahim ya ada pelajaran, ada uswah hasanah ya. Bagaimana dengan Ibrahim? Nah, kita cerita sedikit tentang Ibrahim sebagaimana yang dicantumkan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam penjelasannya. Beliau mengatakan, hadza sana'un min Allah subhanahu wa ta'ala ala Ibrahim bi annahu imamun matbu'. Kalimat inna Ibrahim kana ummah merupakan pujian yang datang dari Allah kepada Ibrahim bahwa dia adalah imam, dia adalah pemimpin yang diikuti. Kenapa? Li'annahu ahadu ar-rusulil kiram min ulil azmi. Dia adalah salah seorang nabi ulil azmi. Alaihi salatu wassalam qudwatun fi a'malihi wa af'alihi wa jihadihi. Dia adalah contoh yang baik dalam setiap perbuatan, amal-amalnya dan jihadnya. Sungguh dia fa innahu jahada qaumahu wa hasala minhum alaihi ma hasal. Sungguh dia telah berjihad, berjuang menyampaikan risalah tauhid, dan dia telah mendapatkan ujian yang besar dari kaumnya, tantangan yang besar. Wa alqafin wa ulqiya fin nari fasabar, dan dia dicampakkan, dilemparkan ke dalam api, tapi dia bersabar. Izinkan saya Bapak serta saudara sekalian mengisahkan kembali peristiwa Ibrahim ketika dilempar ke api. Ada peristiwa yang mungkin Bapak tidak pernah dengar, disebutkan oleh ulama kita, menyebutkan berdasarkan beberapa riwayat. Jadi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api pakai ketapel, jaraknya yang sangat jauh, disebutkan bahwa api unggun, kayu bakar yang ditumpuk menjadi seperti api unggun itu disebut, saya baca kalau tidak salah, saking besarnya itu kayunya itu satu RT itu kayunya itu, saking banyaknya bertumpuk ke atas, maka dilempar dari jauh karena besar apinya. Nah, ada peristiwa begitu dilempar, panah, dipakai ketapel, lempar. Antum mungkin akan berpikir kayak film karton. Ketika dilempar di atas, di udara itu datang Jibril. Saya waktu baca itu sedikit tersenyum. Ternyata banyak film karton yang sebenarnya bisa didapatkan ceritanya dulu-dulu. Itu kan biasa orang di film karton itu, film-film animasi, kalau dia sudah di udara itu, atau main sepak bola, apa itu yang sepak bola Jepang itu, yang anak-anak Subasa, Kapten Subasa, itu bola ditendang naik, masih bisa bicara anunya, pemainnya. Kisah Ibrahim berbicara, Pak. Terjadi dialog antara dia dengan malaikat. Coba dilontar pakai ketapel terap menuju api itu, api unggun yang sangat besar, karena saking panasnya harus dilempar dari jauh. Di tengah jalan masih sempat bicara. Datang Jibril mengatakan, ya Muhammad, saya datang kepadamu ingin minta izin untuk memberikan pertolongan kepadamu. Kalau kau mau, saya selamatkan kau. Tapi apa jawaban Ibrahim? Amma anta fala. Kalau cuma sama kamu, istilahnya kalau bahasa kita, kalau cuma pertolongannya dari kamu, saya tidak mau. Saya tidak perlu, tidak butuh bantuan. Adapun dari Allah baru saya butuh. Makanya ketika dilontar, beliau mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pelajaran psikologisnya adalah orang kalau berada dalam keyakinan yang kuat dan memang betul-betul dia dalam kebenaran, itu dia akan kuat. Ya. Memang mungkin fisiknya akan disiksa, tapi dia akan kuat, dan semakin lawannya itu akan semakin buntu dan semakin gregetan untuk mau menghabisinya. Dan selalu begitu. Ini orang diapain tidak
anu juga. Coba lihat Bilal ketika disiksa, itu kan subhanallah. Dia cuma bilang ahadun ahad. Kalimat itu sudah cukup untuk menyelamatkan beliau. Fasabar. Beliau bersabar dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Kita semua paham bahwa Allah memerintahkan api itu menjadi dingin. Tapi kata para ulama, untungnya ada kalimat tambahannya. Seandainya Allah bilang kuni bardan, maka dia akan mati kedinginan. Tapi sambungannya adalah kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, ala Ibrahim. Kalimat ujungnya coba kita perhatikan, kuni bardan, jadilah wahai api yang hukum asalnya dia panas jadi dingin. Lalu ditambah dengan salaman. Seandainya tidak ada kalimat salaman, maka dia akan kedinginan. Kemudian ditambah ala Ibrahim, karena seandainya tidak dikhususkan kepada Ibrahim kalimat itu, maka semuanya akan menjadi dingin. Ya, jadi ini penting. Nah, berkaitan dengan itu, minta maaf, saya semakin keluar, tetapi ada hubungannya. Begini, tentang kalimat ini yang berhubungan dengan Ibrahim, mau saya ajar jampi-jampi, Pak. Mau saya ajar jampi-jampi tentang satu hal yang nanti berhubungan dengan keadaan Ibrahim. Saya selalu menggunakan kalimat jampi-jampi untuk doa-doa tertentu. Saya orang Mandar. Ya, bilang orang Mandar banyak jampi-jampinya toh, banyak betul. Begini. Jadi sekali lagi pembahasan kita tentang tauhid. Kekuatan tauhid, orang yang belajar tauhid dengan baik, itu ketergantungannya kepada Allah sangat kuat. Semakin kuat ketergantungan seorang hamba kepada Allah, semakin mudah dia mendapatkan pertolongan. Dengan satu syarat penting, setelahnya adalah keyakinan. Saya mau cerita tentang Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama yang sezaman dengan seorang pemimpin yang sangat kejam bernama Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Wah, bisa lihat, nonton filmnya, tapi kalau mau ambil belajar bahasanya. Nah, Hajjaj bin Yusuf ini sebenarnya dulu kan guru mengaji. Ini, makanya juga ini pendidikan penting. Dia guru mengaji cuma karena dia pernah dizolimi sama orang, akhirnya dia bersumpah, nanti kalau saya jadi pemimpin, saya akan balas dan memperlakukan orang yang sama, bahkan lebih kejam. Nah, singkat cerita, kalau tidak salah, Al-Hasan Al-Basri diminta untuk berfatwa dengan satu fatwa yang isinya itu menuruti hawa nafsu dari sang pemimpin, sang khalifah saat itu, Hajjaj bin Yusuf. Dia tidak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Diundanglah Al-Hasan Al-Basri ke istana. Ya. Dan pasti bisa dipastikan undangan itu bukan undangan untuk memberikan kemuliaan, berikan hadiah. So, Hajjaj itu orangnya kalau dia marah tebas. Kalau dia tebas. Kalau mau kasih hadiah, kasih hadiah. Nah, Hajjaj bin Yusuf ini kemudian mengundang Hasan Al-Basri, tujuannya akan menebas dia. Maka semua ulama yang ada saat itu, kolega-kolega Al-Hasan Basri menasihatkan, kau menyerah saja, tidak usah, kau ikuti saja apa maunya, daripada kau mati. Tapi Al-Hasan tidak mau. Tidak apa-apa, saya datang. Singkat cerita, datanglah Al-Hasan Al-Basri menuju istana memenuhi undangan sang Hajjaj ini. Intinya beliau ternyata mengajarkan kita satu jampi-jampi yang sangat baik, dan saya sudah pernah buktikan. Dan saya ajarkan ke orang. Ini saya ajarkan kepada para jamaah. Masuklah ke dalam istana dalam keadaan tenang, biasa saja, seperti bukan orang yang akan menghadapi kematian. Masuk seperti biasa. Apa yang terjadi? Semua orang yang ada di dalam istana tegang,
karena cinta kepada Al Hasan Al Basri. Istilahnya kalau seperti saya dan kita yang ada saat itu, ya mati sudah, lepas, mati. Ternyata semakin dekat mendekati sehingga sananya Hajjaj justru memanggil Al Hasan Al Basri untuk duduk di sampingnya, lalu disiapkan makanan, bicara macam-macam. Orang semua semakin bingung, ini ada apa ini? Orang sudah sebenarnya istilahnya sudah domba-domba, mati lagi ulama ini, mati sudah. Istilahnya orang Nusa Tenggara, sudah sumber air sudah dekat. Itu sumber air sudah dekat, ya, mati sudah. Ternyata dia dilayani dengan baik, bahkan pulang dikasih hadiah. Heran, pulanglah. Begitu pulang keluar dari pintu istana dicegat sama penjaga pintu istana. Ya, biasa kalau orang keluar dari keraton itu mau foto selfie segala macam, dia enggak. Dia bilang, ya Imam, kami itu sudah sedih, tegang bahwa kau pasti akan mati. Tapi tadi ra'aituka qabla an tadkhul fi kasril Hajjaj, ra'aitu famaka yataharrak. Saya sempat lihat mulutmu komat kamit sebelum kau masuk ke dalam istana, dan sepertinya itu yang menyebabkan kau keluar dalam keadaan sehat walafiat. Sudikah engkau wahai Imam mengajarkan saya, memberitahu saya apa yang kau baca? Apa jampi-jampimu itu bos sampai kau selamat? Nah, ternyata sang imam mengajar. Apa itu? Dia bilang, qara'tu, aku masuk, sebelum masuk aku membaca doa ini. Allahumma ja'al nikmatahu alayya bardan wa salaman kama ja'alta nara bardan wa salaman ala Ibrahim. Hafal toh, sudah? Ulang. Kita ulang. Berapa menit lagi Ustaz? Habis di kapan? Berapa menit lagi? 6 menit. Saya lambat-lambat dulu supaya pas selesai. Allahumma ja'al pakai kui qaf. Allahumma ja'al niqmatahu alayya bardan wa salaman kama ja'altan nara bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya Allah, Allahumma ja'al niqmatahu alayya, ya Allah, jadikanlah kemurkaannya dingin dan menyelamatkan untukku. Kama ja'altan nara, sebagaimana engkau telah menjadikan api bardan wa salaman, dingin dan menyelamatkan untuk Ibrahim. Itu jampi-jampinya Pak. Jadi kalau saya tidak salah, ada satu buku saya pernah baca, dia kasih judul di atasnya itu, kalau bukan buku, saya pernah lihat ada seorang syekh di Saudi, beliau bilang judulnya itu doa menghadapi orang yang diperkirakan berbuat zalim kepada kita. Tapi coba cek di Hisnul Muslim, coba di doa-doa kayaknya ada dia tempatkan. Jadi judulnya itu kalau tidak salah, doa menghadapi orang yang diperkirakan akan berbuat zalim atau akan marah kepada kita. Dan saya Pak sudah pernah baca itu berkali-kali. Salah satunya untuk mama saya. Jadi pernah saya tidak ziarah ke mama saya itu hampir 1 bulan. Mama saya itu kan akrab dengan mertua saya, biasa sama-sama besan, bebesanan yang cukup akrab ya, karena sudah sama-sama janda ya, begitu biasa. Ya datang mama saya singgah, karena mama saya tinggal di Tidung, mertua saya tinggal di Tamalate. Jadi mama saya biasa kalau mau ke puskesmas mampir di rumah besannya. Cerita dia biasa gitu Iwan
datang di sini mama nah. Tidak pernah juga. Anu kapan itu anak-anak itu kaya mi kapan jadi tidak mau milih lihat mama. Balas nih kalau sudah begini nih cerita ini, marah nih. Jadi mama saya itu marah sekali sudah. Kaya mi kapan tidak mau Tommy tinggal sehingga di rumah macam-macam. Akhirnya dan saya tahu sifat mama saya pasti marah besar. Ya, kalau ada maunya dan segala macam, seakan-akan saya tidak taat. Akhirnya saya dikasih tahu sama adik ipar, marah mama. Cara bicaranya memang gini. Jadi, besok saya datang. Akhirnya alhamdulillah saya di pintu pagar itu sebelum ketuk saya baca doa itu. Alhamdulillah. Mama saya itu kan sudah duduk di kursi itu sudah di kursi, sudah siap. Saya datang langsung kau alhamdulillah saat itu Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung pegang tangannya, salaman, sudah itu duduk, saya pegang lututnya. Jadi Pak, salah satu cara juga menundukkan orang tua yang marah, pegang lututnya. Pegang lutut, betul Pak, lutut. Dan itu diambil dari perbuatan Jibril ketika datang membawa wahyu bertemu dengan Nabi, dia pegang lututnya. Dan saya diajarkan sama Pak Kiai dulu, kalau mau kau hadapi orang tua yang marah, lagi emosi, ya pegang lututnya. Saya dapat dua, tambah dengan doa. Alhamdulillah, saya duduk di samping mama saya tuh. Duduk. Kenapa kena? Saya aja kena. Alhamdulillah. Itu Pak doanya. Jadi Bapak kalau duduk berdua begitu, saya kalau duduk berdua Pak dengan orang tua, saya kan suka bercanda. Saya biasa kalau keceplosan bicara, ada sesuatu yang saya candakan, langsung saya lihat wajah Bapak ini langsung kayak berubah warna wajahnya. Langsung saya pegang lututnya. Alhamdulillah selesai. Jadi begitu caranya menundukkan orang tua, ya, pegang lututnya, jampi-jampi dengan jampi itu. Ada pernah dosen juga bilang sama saya, susah aku, saya kurasa Pak Ustadz, ada gitu doa-doa bisa menundukkan itu orang-orang besar yang temperamen segala macam itu. Ada. Baca doa ini. Alhamdulillah. Setelah saya ajarkan itu, lalu dia praktekkan ke bosnya. Alhamdulillah Ustaz, tidak pernah marah-marah itu. Begitu kita duduk, baik sekali. Itu pertanda bahwa doa itu manjur. Dan ini bukan buatan saya Pak, bukan buatan saya. Dia diajarkan oleh ulama besar dan insya Allah dia bermanfaat. Ini saja, mudah-mudahan pertemuan mendatang kita lanjutkan lagi beberapa poin yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam kitabnya ketika mensyarah kitab Tauhid. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan kita taufiknya untuk kita selalu berjalan dan hidup di muka bumi ini di atas di bawah bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga Allah selalu memberikan kita kesabaran dalam mempelajari agama kita yang sangat luas ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.